Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Guslena Putri, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang industrialisasi dan Indonesia dalam era globalisasi. Industrialisasi yaitu suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Hal ini dapat dipahami karena sektor industri merupakan kontributor paling besar terhadap perekonomian. Berikut adalah faktor-faktor pembangkit industri di Indonesia. Yang pertama yaitu struktur organisasi, yakni dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor. Yang kedua ada ideologi, yaitu perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk pengembangan suatu teknologi. Yang ketiga ada kepemimpinan, yaitu memimpin, dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat industri di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan teknologi. Yang kedua kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu keterbatasan dana pemerintah. Berdasarkan data BPS, subsektor industri non-migas mengalami pertumbuhan dan kontraksi pada akhir tahun lalu. Subsektor industri yang tumbuh antara lain yaitu industri makan dan minum, industri kimia farmasi, dan obat tradisional. Lalu ada industri tekstil, pakaian, pengolahan tembakau. Sementara itu, Suharyanto mencatat subsektor industri yang mengalami kontraksi pada kuartal 2019 adalah alat angkutan, kemudian logam, komputer, elektronik, optik, dan peralatan listrik. Menurut Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang, sektor industri pengolahan non-migas selalu menjadi sektor dengan kontribusi tersebar terhadap PDB. Industri pengolahan misalnya selama periode 2015 sampai dengan 2019 menyumbang pertumbuhan di kisaran 20%. Selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi yaitu sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Globalisasi ekonomi umumnya berkaitan erat dengan kebebasan dalam perdagangan internasional, di mana tidak ada kendala seperti tarif ekspor impor yang menghambatnya. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi, sehingga membuat barang tidak kompetitif. Bisa juga hambatannya berupa politik dagang yang diberlakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri. Secara teori, hambatan-hambatan ini ditolak oleh perdagangan bebas. Berikut
Selanjutnya adalah dampak globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi global, mengurangi tingkat kemiskinan jangka panjang, variasi komoditas bertambah. Dampak negatifnya yaitu memperbesar jarak ketimpangan pendapatan, berkurangnya tingkat keamanan pekerjaan, ketidakstabilan ekonomi meningkat, kerusakan lingkungan. Kemudian bukti nyata globalisasi ekonomi. Beberapa ciri atau karakteristik globalisasi ekonomi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang menyebabkan konsep ruang dan waktu berubah. Kehadiran internet, ponsel pintar, satelit membuat komunikasi bisa dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Yang kedua, ketergantungan pasar dan produksi ekonomi akibat perdagangan internasional. Yang ketiga, interaksi kultural dari berbagai budaya. Yang keempat, bertambahnya masalah bersama seperti masalah lingkungan, regulasi, dan krisis multinasional. Selanjutnya ada bentuk globalisasi ekonomi, terdiri dari produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.